Ibu Mentor. Oh, Iya, baik. siap. Ya, Siapa kita Bu? mulai Ilham, sudah mulai ya. Pak Bismillah. Ilham ya? Pak Siap, Ilham Pak. Siap. Sukmajaya. Oh iya. Siap, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Jangan selamat lupa. pagi. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Alhamdulillah. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa di siang hari ini kita masih lagi diberikan kesempatan dan kekuatan untuk khususnya di pagi hari ini menjelang siang melaksanakan kegiatan seminar rancangan aktualisasi bagi teman-teman peserta Latsar PNS Angkatan 15 Kabupaten Parigi Mutong. Yang saya hormati Pak Dr. Muhammad Yasin Bakulu selaku penguji yang juga sekaligus PLT Kepala BPSDMD Provinsi Sulawesi Tengah. Yang saya hormati Pak Andi Sunandar Baharudin SIPMM selaku coach dari peserta, dan yang saya hormati Ibu Narjan Jibran selaku mentor yang online dari luar kota. Bu, selamat datang Bu, selamat bergabung. Dan yang teristimewa adalah peserta kita Pak Ilham Sukmajaya yang sudah siap dengan bahan presentasinya. Insya Allah kita akan menjalani proses seminar ini maksimal 45 menit yang akan dipandu langsung oleh Pak Andi Sunandar. Untuk itu kepada Pak Andi Sunandar disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi menjelang siang, Bapak Ibu. Saya hormati Bapak Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Bapak Dr. Muhammad Yasin Bakulu, SOS NT, dan yang saya hormati juga selamat datang Ibu Narjan Jibran selaku mentor dari Pak Ilham Sukma yang hari ini akan menyajikan terkait dengan rancangan aktualisasinya. Sebelum mulai, izin Bapak Ibu sekalian, Pak Ilham silahkan menyampaikan isunya saja, permasalahan, dan langsung ke rencana kegiatan. Boleh? Siap, Pak. Lebih cepat. Terima kasih banyak. Waktu dan layarnya saya persilahkan Pak Ilham. Siap. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang terhormat Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan saya Ilham Sukmajaya, Jabatan Pengawas Industri di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Parigi Mutong. Izinkan saya untuk mempresentasikan seminar rancangan aktualisasi saya dengan judul Optimalisasi Kebijakan Pendaftaran Akun SINAS bagi pelaku IKM di Kabupaten Parigi Mutong untuk mendukung efektivitas pengawasan industri. Baik, sebelumnya saya ke latar belakang dulu Pak, karena ini menjadi dasar saya sehingga saya menyusun rancangan aktualisasi saya. Yang pertama adalah terkait dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2001, di mana pasal 26 ayat 2 huruf B menyebutkan bahwa sebelum beroperasi komersil, perusahaan industri wajib memiliki dokumen teknis, salah satunya adalah pemilikan akun SINAS. Kemudian saya hubungkan dengan data base IKM di Dinas Perindustrian bahwa yang terdaftar sebanyak 585 IKM, tetapi yang baru memiliki akun SINAS itu sekitar 83 IKM. Adapun identifikasi isu yang saya temukan selama 2 bulan di unit kerja saya, yang pertama adalah belum optimalnya sosialisasi kebijakan pendaftaran akun, kemudian belum optimalnya sosialisasi penyampaian laporan perusahaan industri di aplikasi SINAS, kemudian yang ketiga adalah belum tersedianya media penyimpanan, pengarsipan, pelaporan dokumen bidang industri yang terintegrasi secara digital. Dari isu tersebut, saya memvalidasi dengan menggunakan 2 metode. Yang pertama APKL dan USG. Dari metode ini saya mendapatkan core issue, yaitu belum optimalnya sosialisasi kebijakan pendaftaran akun SINAS di kalangan pelaku IKM Kabupaten Parigi Mutong.
Adapun identifikasi penyebab masalah dengan fishbone, yang pertama dari segi metode, sosialisasi pendaftaran akun SINAS pelaku IKM masih kurang. Kemudian dari segi manusianya, pelaku IKM kurang literasi digital dan belum tahu kewajiban membuat akun SINAS. Kemudian yang ketiga dari segi material, kurangnya panduan teknis dan manual tentang penggunaan SINAS yang sederhana. Kemudian dari segi money, minimnya anggaran terkait sosialisasi dan pelatihan SINAS. Apa sih dampaknya? Dampaknya yang pertama adalah sulit menyusun kebijakan dan program tepat sasaran bagi Pemda. Kemudian bagi IKM berisiko tidak mendapatkan pembinaan, bantuan ataupun pelatihan. Dan bagi Kementerian Perindustrian atau pusat, data nasional tidak akurat dan roadmap industri terganggu. Dan yang terakhir adalah bagi investor, minimnya informasi sehingga menurunkan minat investasi. Dari masalah tersebut, saya menemukan ide gagasan yakni optimalisasi kebijakan pendaftaran akun SINAS pelaku IKM di Kabupaten Parigi Motong untuk mendukung efektivitas pengawasan industri. Adapun kegiatan-kegiatan yang saya akan lakukan ada 4. Yang pertama adalah persiapan aktualisasi, di mana itu kita melakukan konsultasi dengan mentor, mengumpulkan seluruh data, baik dalam bentuk fisik maupun digital. Kemudian yang ketiga, mengelompokkan data pelaku IKM yang belum memiliki akun dan yang sudah memiliki akun. Kemudian yang keempat, mencetak dokumen yang telah dikelompokkan, serta melakukan koordinasi dengan pimpinan untuk memastikan data sesuai. Kemudian yang kegiatan kedua adalah pembuatan materi sosialisasi, di mana tahapan kegiatannya meliputi mengumpulkan informasi terkait SINAS, kemudian menyederhanakan bahasa dan langkah panduan teknis, dan kemudian ketiga mengumpulkan video tutorial panduan teknis dari kementerian. Yang ketiga adalah implementasi pelatihan teknis dan pendampingan langsung. Dan yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi partisipasi IKM. Adapun jadwal tentatif kegiatan rancangan aktualisasi saya ini, itu dari kegiatan pertama persiapan itu mungkin saya akan kerjakan di minggu keempat bulan September. Kemudian kegiatan kedua pembuatan materi sosialisasi yang sederhana itu pada bulan Oktober minggu pertama, dan implementasinya di bulan Oktober minggu kedua dan ketiga. Dan terakhir, monitoring dan evaluasi partisipasi IKM itu saya akan lakukan di bulan Oktober minggu keempat. Mungkin hanya itu Pak yang bisa saya presentasikan. Sekian dan terima kasih. Kembalikan ke host. Terima kasih banyak Pak Ilham. Ini sebelum kita ke penguji, saya persilakan Ibu Nurjan selaku mentor untuk berikan pernyataan untuk yang bersama Ilham. Waktu dan layarnya Bu, saya persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Penguji, Pak Kepala BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Dr. Muhammad Yasin Baculul, SOS NT. Yang terhormat Coach Pak Andi Sunandar, yang terhormat Pak Host, teristimewa untuk anggota saya Pak Ilham, sukses untuk kita semua. Sebelumnya Pak, kami menyampaikan untuk di Parigi Motong sendiri itu sebenarnya Pak, memang ini jadi satu kendala untuk kita. Kebetulan ini ada pengangkatan kemarin, memang saya minta dibukakan untuk pengawas industri dan konsultan industri, karena kami membutuhkan anggota yang bisa mendampingi pelaku IKM dalam pengisian aplikasi SINAS ini. Aplikasi ini sangat diperlukan karena ini menyangkut pelaporan kita ke Kementerian Perindustrian, dan ini satu kewajiban untuk masing-masing daerah untuk melakukan pengisian, membantu memfasilitasi pengisian di pelaku IKM di sistem informasi industri nasional ini. Jadi hal ini gunanya untuk apa? Karena pada saat pengisian ini kadang-kadang pelaku IKM itu terkendala karena mereka gaptek salah satunya. Jadi hal ini yang mendorong kami untuk melakukan fasilitasi untuk pengisian di aplikasi. Jadi tugasnya nanti Pak Ilham sebagai konsultan sebagai pengawas industri, kami harapkan dapat membantu IKM
untuk mendampingi mereka pada saat pengisian di aplikasi. Karena di aplikasi ini memang untuk Parigi Motong sendiri ada 585 IKM ini, baru sekitar 83 IKM yang kami telah dampingi untuk pengisian. Berarti masih banyak PR yang kami harus lakukan. Tetapi untuk kedepannya dengan adanya dari Pak Ilham ini bisa membantu kami dalam hal pengisian di aplikasi. Jadi pengisian aplikasi ini kami pada prinsipnya mendukung kegiatan ini dari Pak Ilham dan kami mengarahkan memang kalau bisa diambil untuk pengisian karena ini masih banyak PR yang harus kita laksanakan. Sekaligus kami mendukung kegiatan dan rancangan aktualisasi yang akan dilakukan oleh Pak Ilham. Kami mohon bantuan dari coach dan penguji untuk selalu membimbing anggota kami. Kira-kira seperti itu Pak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu kalian selaku mentor. Langsung saja saya persilahkan kepada Bapak penguji. Layar dan waktunya saya berikan. Terima kasih Pak Coach, Pak Andi Sunanda. Yang saya hormati Ibu Nahjan Gibran. Walaupun di luar kota masih tetap mendampingi Pak Ilham. Ini luar biasa nih dukungannya mentor sama Pak Ilham ini doh. Ya. Artinya kalau saya amati Bapak ini sangat loyal kepada pimpinan. Ya, buktinya pimpinan walaupun jauh-jauh tetap mendampingi. Ya. Saya tidak banyak ini bukan ujian, hanya seminar kan, jadi nak menguji kita. Apa yang disampaikan Ibu Mentor merupakan hal luar biasa karena nantinya ini kan rancangan aktualisasi ini penggunanya adalah Ibu Mentor untuk mendukung dan menyukseskan kegiatan dan program yang ada di dinas tersebut. Saya hanya begini, melihat di kegiatan nomor 3. Iya. Itu kan yang Anda sampaikan juga Ibu Mentor sampaikan bahwa di Parigi Motong ada 524 IKM ya. Siap. Yang sudah memasukkan data ke SINAS itu sekitar 83. Siap. Ya, berarti masih ada sekitar 504 IKM yang ini yang akan dicoba dimasukkan di SINAS, di akun SINAS. Nah, di tahapan 3 ini coba Pak Ilham baca baik-baik. Ini saya hanya melihatnya dengan batas waktu yang sangat minim, hanya sebulan. Ya kan? Di sini di tahap kegiatan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, saya mau tanyakan, apakah Anda mampu waktu yang terbatas ini untuk memotivasi atau memberi pemahaman ke 504 IKM untuk mendaftarkan di SINAS? Baik, terima kasih Pak atas Ya. pertanyaannya. Terkait pertanyaan Bapak, mungkin dari segi waktu Pak tidak cukup. Ya, Tapi yang saya ingin ada output dari sini adalah kegiatan aktualisasi saya itu setidaknya bertambahnya akun dari yang awalnya hanya 83 IKM yang memiliki akun SINAS itu bertambah menjadi kurang lebih 90 atau ya kurang lebih 90 lah Pak. Mungkin akan dilanjutkannya ketika nanti sudah tetap akan dilanjutkan secara jangka pendek dan jangka panjang Pak. Karena ini merupakan kewajiban dari Kementerian Perindustrian untuk dibuatkan akun. Nah, baik, dok, paham saya Ya. bahwa Anda memang memahami tidak mampu dengan waktu terbatas. Nah, coba kita persempit cakupannya. Ya. Ya kan? Misalnya
Ini kan IKM ini tersebar di berbagai kecamatan. Iya, Pak. Begitu Pak ya. Iya, Pak. Tersebar se-Kabupaten Parigi Motong. Iya, Pak. Di penentuan lokasi sudah Anda ambil saja lokasi yang dekat Iya, di ibu kota. iya, No, yang jaringannya bagus, no, yang iya, memahami iptek, no, itu. iya, Pak. Nah, itu, nah mungkin 20 IKM ya, yang pokok dia ini ada. No. Iya, Pak. Karena ini akan men- menjadi evidence Anda ketika Iya, diaktualisasi. Mana buktinya? iya, Pak. Nah, mm-mm. Paham maksud saya ya? Siapa, Pak? Nah, Paham, Pak. nah, jadi dibatasi angka IKM yang misalnya 10 IKM yang ada di Siapa? kecamatan apa. Nah, Oh, iya, Pak. jadi 10 itu eh uh, uh, di penentuan lokasi ya. Kalau bisa dimasukkan memang lokasinya apa nanti. Mm-mm. Iya, Pak. Nah, kemudian fasilitas pelatihan. Nah, Anda metodenya bagaimana pelatihannya? Saya baik, terima kasih, Pak. Mungkin untuk Iya. metodenya saya melakukan sosialisasi door to door, Pak. Hmm. Artinya saya langsung berkunjung ke IKM tersebut yang sudah saya verifikasi dan tentukan lokasinya, Pak. Gitu ya. Karena kalau untuk mengundang keseluruhan mungkin dari segi sarana, dari segi seperti yang tadi saya angkat tadi masalahnya lagi ke anggaran. Iya. Jadi saya berinisiatif untuk datang langsung karena dengan metode langsung itu mungkin bisa kita juga melihat langsung masalah apa semua yang dihadapi industri-industri kita sehingga mereka merasakan kehadiran pemerintah di Hmm. dalam usaha mereka, Pak. Baik. Eh, satu hari berapa IKM bisa Bapak datangi? Eh, untuk data pastinya IKM yang saya tentukan itu, Pak, belum saya tentukan di sini. Saya harus konsultasi lagi kepada mentor di Ya. rancangan kegiatan persiapan tadi, Pak, Hmm. untuk menentukan di mana semua nanti yang saya kunjungi langsung bersama tim tim nantinya. Hmm. Kalau saya nggak usah banyak-banyak. Ya, saya Maksimal 5. ya Maksimal 5 rencana IKM. memang 5 IKM memang, Pak. Saya sudah konsultasi ke Ibu Kabit juga. Ya. Mungkin 5 saja, Pak, Bu, yang dianggap mampu dari segi perangkat dan pengetahuannya, Pak. Iya. Ya, Karena kan ini mohon maaf Pak, iya, Pak Pengadi, iya, tambahan informasi saja Pak untuk pengisian aplikasi ini memang agak lama. Jadi ya. karena banyak prosedur yang mereka harus lewati. Jadi memang saya mengarahkan untuk 5 IKM. Hmm. Karena biasanya itu satu hari itu full karena menunggu verifikasi dari Kementerian Perindustrian. Kira-kira begitu Pak. Ya. Itu maksud saya Bu Najan, no? 5 pun agak berat 5 itu. Ya, soalnya menunggu Ya. verifikasi dari kementerian lagi pada saat pengisian aplikasi. Nah, verifikasi baik 1 minggu atau ya kan. Nah, waktu ada 30 hari sudah selesai semuanya. Tapi insya Allah bisa Pak. Ya, Nanti kan ada ya, anggota yang mendampingi juga membantu. ya. Oke. Kan semua dari inventornya kan yang memastikan kesiapannya. Ya, Oke. Kemudian membuat materi mencetak. Ya, saya kira mungkin tidak masalah bagi saya. Atau intinya bagi saya begini Pak Ilham. Siapa? Semua Anda punya tahapan-tahapan kegiatan ini terselesaikan dengan baik. Iya, Pak. Dan ada bukti-buktinya gitu. Siapa? Ya, insya Allah kita ketemu di aktualisasi itu akan sama tahu gimana tuh, ya kan? Iya, Pak. Nah, makanya bisa mungkin Anda tambahkan di latar belakang loh dari Iya, Pak. 5 sekian IKM, Anda hanya fokus kepada 5 IKM, Oke, ya, siapa? Iya, Pak. ya lokasi di mana gitu. Iya, Pak. Ah, ya, jadi ketika masih di tahapan ini, eh, saya tidak bingung lagi, ya toh. Nggak usah disebutkan sini di mana dia punya apa, nggak usah lah. Di tahapan ini tahapan tetap saja, toh.
hanya Iya, di latar terbatas. belakang ya Ya, fokus misalnya dari 500 itu kita hanya ambil 5 IKM itu iya, yang berada di desa apa itu aja. Heeh. siapa? Gitu ya. Tapi Anda Siapa? punya penyampaian ini dor-dornya bikin takut saya ya. Gitu. Siapa? Bayangkan kalau satu IKM ini kan satu hari hanya untuk menjelaskan apa semuanya mendampingi minimal dia 5 hari. Hmm. Tapi ya, tapi Bapak bikin tim ya kan nggak usah Bapak sendirian yang ke sana kemari. Ada teman-teman kebantu ya kan. Siapa? Ah, apalagi Ibu Mentor sangat pendukung. Iya. Saya kira Siapa? ini ide yang sangat bagus, apalagi sangat bermanfaat bagi dinas, terutama mendukung kinerjanya Ibu Mentor. Ya. Saya mohon ini bisa selesai. Nanti Siapa? sesudah pelatihan ini kan ada tindak lanjutnya. Siapa? Ya, jadi tindak lanjut itu ya terserah berapa lama untuk menghabiskan 584 IKM. Nah, sudah ada dasar bagaimana metodenya, ya, di sini lah anunya, di rancangan aturisasi ini jadi pedoman tuh, Iya, Pak. untuk pelaksanaan berikutnya. Iya. Bapak dapat SOP ya? Enggak kan? SOP apanya, Pak? Iya. Kegiatan. Enggak ada ya? Enggak Eh, usah ya, ya, pakai SOP ini kan sudah given ya. ya, lebih ke Dan panduan ada kayaknya, cara Pak. bagaimana pemasukan di sitas. Iya, Panduan lebih ya. ke panduan teknis Ya. untuk pembuatan akun dan pengisian data industrinya, Pak. Iya, iya, iya. Dia masih di tahapan kegiatan, ada enggak? Ada, Pak. Gimana tuh ya? Di poin tiaran Baik. ketiga, poin keempat, Pak, membantu pendaftaran dan input data perusahaan bersama pelaku IKM, Pak. Oh, di situ ya. Hmm. Ya, di Iya, iya. Iya, cocok. Ya, enggak usah buat SOP lagi, enggak usah. ya, Panggil Pak. saja. Ya, Sudah, Pak. sudah jelas kok anunya. Eh, Ya, Pak. Ini kalau saya tangkap intinya adalah bagaimana Pak Ilham itu membantu pelaku IKM di sini. Nah, situ aja kan sederhananya. Ya, Pak. Betul, Pak. Oh, di sistem informasi apa semuanya. Apakah karena ketidakpahaman mereka atau kemalasan mereka. Loh, Ya, Pak. ya, jadi itu dor mereka tuh. Ya, Pak. Iya, tuh waktu Ya, ada yang punya IKM, ada anak gadisnya apa semuanya tuh bisa perkenalan apa. Hmm, oke. Ya, terima kasih Pak Ilham, terima kasih Ibu Mentor yang sangat luar biasa mendukung Pak Ilham. Ya, Mohon Pak. bantuannya, Pak. Siap. Ya, kita tetap bantu, ya kan? Bantu terus. Makanya ini namanya bukan ujian, tapi seminar ya, meluruskan. Nah, mm-mm. ya, Pak. Oke. Terima kasih. Saya kembali ke Pak Ade Sunanah. Silakan. Terima kasih banyak Pak Penguji atas penyampaiannya dan masukannya. Dan terima kasih banyak kepada Ibu Narjan Gibran selaku mentor sudah bersedia hadir menyempatkan waktu. Terima kasih banyak Ibu. Dan terima kasih banyak kepada Pak Sukma atas penyajiannya. Demikian seminarnya untuk Pak Ilham Sukma dan terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada Pak Ahmad Joen. Baik, terima kasih Pak Andi Sunandar sudah memandu proses seminar ini. Terima kasih banyak Pak Kaban, Pak Ya, Penguji, terima kasih. arahan-arahan dan koreksi serta masukannya. Terima kasih banyak Ibu Narjan, Ibran. Semoga lancar urusannya di luar kota, Bu. Dan selamat ya Pak Ilham Sukma Ya, terima kasih, sudah Pak. melewati sesi ini dan silakan segera di follow up catatan-catatan dari Pak Penguji tadi. Baik, Ya, Pak. saya akhiri untuk sesi kita di siang hari ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan dihentikan recordingnya, Pak. Siap, Ya, Pak. silakan.